Shalom. Kita baca dari Injil Markus bab 5 dengan judul perikop Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya anak ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Perikop yang sangat menarik di sini ada dua mukjizat sekaligus. Yang pertama adalah anak perempuan dari kepala rumah ibadat ini punya anak perempuan sedang sakit. Lalu orang ini datang kepada Yesus minta supaya Yesus datang untuk menyembuhkan, sebab Yesus
Yesus sudah terkenal, sudah menjadi terkenal di mana-mana orang tahu Yesus, Yesus, Yesus. Yesus bisa menyembuhkan. Walaupun mereka hanya kenal bahwa Yesus bisa menyembuhkan, mereka belum kenal siapa Yesus. Lalu orang ini meminta kepada Yesus, "Datanglah, letakkanlah tanganmu supaya ia menjadi sembuh." Yesus lalu ikut, ikut datang, pergi dengan orang itu. Di tengah jalan, ada perempuan yang sudah 12 tahun. Bayangkan, 12 tahun sakit pendarahan. Dia sudah 12 tahun menderita pendarahan. Perempuan ini juga tahu bahwa Yesus tuh bisa menyembuhkan. Meskipun perempuan ini belum kenal siapa Yesus, tapi dia kenal bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Ya paling enggak itu dulu. Dan datang kepada Yesus. Demikian juga kita. Paling enggak kita datang dulu kepada Yesus. Walaupun kita belum kenal secara 100% siapa Yesus, datang dulu. Nanti dari situ terjadi mukjizat dan nanti ditambahkan iman. Jadi mengetahui ternyata Yesus bukan hanya bisa menyembuhkan, tetapi Yesus itu sendirilah sumbernya kesembuhan. Sebab Yesus adalah Tuhan. Kenapa Yesus tidak mau memberitahu mereka bahwa Ia adalah Tuhan? Bahkan Yesus menyuruh mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lihat ini ya. Jadi ketika Yesus berlama-lama, ternyata dikatakan bahwa orang-orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu datang memberitahu bahwa anakmu sudah mati. Dia sampai ini shock, sedih. Ini Yesus tetap, jangan takut, percaya saja. Ini sudah shock ya, sudah diberitahu oleh keluarganya, anakmu sudah mati, sudah jangan mengganggu guru, jangan mengganggu guru. Jadi Yesus disebut guru. Tapi Yesus mengatakan, jangan takut, percaya saja. Demikian juga kita. Kita juga sering takut, sering gelisah, sering khawatir kurang uang, khawatir penyakit tidak sembuh-sembuh, khawatir dagangan tidak laku-laku, khawatir belum mendapatkan rumah, khawatir belum mendapatkan jodoh, khawatir dibenci orang, macam-macam khawatir, macam-macam kegelisahan. Kalau kita datang kepada Yesus, Yesus akan bilang kepada kita, jangan takut, percaya saja. Ada orang yang mencemooh, percaya saja, itu kan butuh bukti. Buktinya sudah banyak. Kenapa nanya lagi bukti? Kalau orang lain yang bukan Yesus, guru-guru lain yang bukan Yesus, bahkan nabi-nabi palsu, kita disuruh percaya saja, nanti dulu. Nggak bisa. Mana buktinya bahwa kita bisa percaya saja kepada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu itu ya? Nanti dulu. Kalau Yesus yang bilang percaya saja, itu bisa dipercaya. Omongan Yesus bisa dipercaya, bisa diandalkan. Tetapi nabi-nabi lain yang palsu itu, kalau kita disuruh percaya saja sama nabi itu, nanti dulu, siapa yang mau percaya? Mana buktinya saya bisa percaya saja kepada orang itu atau nabi itu atau guru itu? Orang gak ada mukjizat kok, gak ada perbuatan yang baik kok kita harus percaya saja kepada seseorang seperti itu.
Kalau Yesus layak untuk dipercayai. Kalau Yesus mengatakan percaya saja, kita patut percaya saja. Percaya. Sebab Yesus sudah membuktikan bahwa Yesus benar-benar bisa dan mau menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Nyata, buktinya nyata. Jadi kita bisa percaya saja. Tetapi kepada nabi-nabi lain yang gak jelas itu, jangan mau dibodoh-bodohin. Kalau dibilang percaya saja, jangan mau. Oh, tidak ada buktinya, tidak ada hasilnya, tidak ada buah-buahnya yang baik, kok mau percaya saja. Itu namanya orang bodoh. Kalau Yesus layak dipercaya, dan memang layak dipercaya, sebab Yesus sudah membuktikan bahwa Yesuslah Tuhan, sanggup melakukan semua mukjizat yang hebat itu. Lalu ada orang yang mencemooh lagi. Yesus kan mendapatkan izin dari Allah. Ya justru Yesus mengizinkan dirinya. Saya bilang, Yesus itu Tuhan, Bapa dan Yesus satu. Bapa adalah Tuhan dalam wujud roh. Beliau ada di mana-mana, sedangkan Yesus Tuhan dalam wujud manusia. Terbatas. Dia memang dibatasi karena bentuknya manusia. Hanya ada waktu itu di Yerusalem, di Israel. Tidak ada di Indonesia, tidak ada di Amerika, tidak ada di Australia. Hanya ada di Yerusalem, di Israel waktu itu. Itulah Tuhan yang dibatasi kekuasaannya, namanya Yesus. Tuhan yang menjadi manusia. Yesus itu sumbernya segala macam kekuatan, kesembuhan, anugerah, kebangkitan, sumbernya hidup. Lalu ada orang lain yang tetap saja ngeyel. Dia bilang, itu Petrus, itu murid-muridnya juga bisa membangkitkan orang mati. Ya murid-muridnya itu diberi kuasa oleh Yesus. Mereka mengatakan ketika mereka membangkitkan orang mati, di dalam nama Yesus sembuh, di dalam nama Yesus bangkit, bangun. Mereka selalu mengatakan di dalam nama Yesus. Tetapi Yesus gak pernah ngomong di dalam nama Tuhan, gak ada. Sebab dia sendiri adalah Tuhan. Yesus mengatakan kepada anak perempuan ini, Talitakum. Yesus mengatakan artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Lihat ini, aku berkata kepadamu. Jadi bukan Yesus mengatakan di dalam nama Tuhan aku berkata kepadamu. Bukan. Yesus mengatakan aku. Sebab aku ini adalah Tuhan. Kalau Paulus yang bisa membangkitkan orang mati juga itu, mereka selalu mengatakan atau mendapatkan kuasa dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, aku menyembuhkan engkau. Bangunlah. Nah, seperti itu. Mendapat kuasa dari Yesus. Tapi Yesus sendiri adalah Tuhan, Bapa dan Yesus satu. Yesus memberikan kuasa kepada Paulus, kepada Petrus, kepada semua orang, kepada kita juga. Diberikan kuasa asalkan percaya. Perhatikan ini. Asalkan yakin, punya iman. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lihat ini. Orang perempuan ini yang sudah disembuhkan karena imannya, karena percaya. Karena percaya kepada apa yang diperintahkan Yesus. Jangan takut. Percaya saja. Percaya. Yesus itu layak untuk dipercayai. Kalau nabi-nabi lain yang gak jelas itu gak layak untuk dipercayai. Karena tidak ada bukti. Tidak ada sesuatu yang bagus yang dihasilkan. Apa? Tidak ada. Jangan mau percaya. Percaya kepada Yesus. Lihat ini. Jangan takut. Percaya saja. Dan dibuktikan. Perempuan ini percaya. Dia memiliki iman. Iman itu adalah kepercayaan, keyakinan. Kalau tidak yakin gak punya iman. Kalau gak yakin gak percaya. Gak akan terjadi. Yesus mengatakan, jangan takut. Percaya saja. Hai anakku. Kepercayaanmu,
imanmu telah menyelamatkan kau. Lihat, perhatikan. Percaya kepada Yesus tidak sia-sia, tidak mengecewakan. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sembuhlah dari penyakitmu. Perempuan ini sembuh. Dan ini juga bisa berlaku untuk kita semua yang sekarang masih hidup di dunia ini. Kalau kita percaya, punya iman kepada Yesus, kita juga bisa diselamatkan dan disembuhkan dan diberikan solusi dari berbagai macam kesusahan. Tetapi syaratnya percaya saja. Tapi kembali lagi, percaya itu bukan berarti lalu enak-enak aja bisa berbuat dosa. Gak bisa. Orang yang percaya kepada Yesus itu artinya bertobat. Kalau masih berbuat dosa itu namanya gak percaya, gak punya iman kepada Yesus. Orang yang beriman itu hanya mengejar Yesus. Kalau dia masih mengejar dosa-dosa yang lain, kenikmatan lain itu yang nggak dilepas, nggak bisa. Artinya ngomong doang. Kalau Anda bilang saya percaya, loh tapi kamu kok masih penuh dengan kotoran dosa, tinggalkan dulu. Nggak bisa itu. Nggak bisa bilang percaya tetapi masih menggenggam neraka. Nggak bisa, harus dibuang dulu. Ya, jadi segala macam kesalahan, dosa harus ditinggalkan, baru bisa full percaya yang benar, ya, nggak bawa kotoran istilahnya. Jadi kembali lagi, nggak bisa ngomong saya punya iman kok kepada Yesus tapi kok nggak sembuh-sembuh. Nah, imanmu tunggu dulu dikoreksi, bener nggak? Atau hanya mulutmu doang yang ngomongkan kamu punya iman, ternyata setelah dikoreksi saya itu ternyata masih punya kesalahan, punya dosa, masih melakukan, ya gitu misalnya. Ya tidak, tinggalkan, jangan lakukan lagi supaya bisa mendapatkan iman yang benar, supaya bisa mengikuti kata Yesus, percaya saja. Oke Tuhan, saya percaya. Saya sudah meninggalkan segala sesuatu yang menghambat saya mendapatkan anugerah kesembuhan. Kalau sudah begitu nanti Yesus akan bilang, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dan bahagialah kamu, dan bebaslah kamu dari segala kekuranganmu. Dan cukuplah dan datanglah segala rejeki yang engkau butuhkan. Dan kedamaian akan datang kepadamu. Macam-macam anugerah, gak cuma ini kan masalah sakit penyakit. Kalau kita punya iman yang benar, meninggalkan segala yang gak benar, segala kesalahan, segala dosa, segala tindakan, pikiran, keinginan yang tidak disukai oleh Tuhan, maka kita baru bisa mendapatkan itu, mendapatkan apa yang Tuhan Yesus janjikan. Percaya saja, jangan takut. Kita butuh apa? Kita butuh kerjaan, percaya saja, jangan takut. Tapi tetap usaha, ya. Jangan jadi orang yang suka nyolong. Kalau suka nyolong nanti employer atau yang punya perusahaan mana mau mempekerjakan orang yang suka nyolong. Apalagi menjadi pejabat publiknya. Kalau suka nyolong nggak kepake. Hai anakku, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Lihat ini, Tuhan membuktikan. Yesus membuktikan. Nah, kita juga orang-orang yang percaya, kita juga bisa dengan mendapatkan izin dari Tuhan Yesus. Ya benar, karena kita ini manusia, bukan Tuhan. Jadi kita harus mendapatkan izin dulu dari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan sumbernya. Jadi Tuhan Yesus ya mengizinkan dirinya sendiri, karena dirinya sendiri adalah Tuhan. Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Bagi Anda yang punya kesulitan
kesusahan, menderita sesuatu, menderita penyakit, menderita kekurangan ekonomi, menderita ketidakharmonisan dalam keluarga, menderita penindasan, kesukaran untuk berpikir, kebingungan, datanglah kepada Tuhan Yesus seperti perempuan ini. Datang dan percaya. Datang dan tersungkurlah di depan Yesus. Dan akui dengan tulus. Beritahu kepada Yesus semuanya. Maka engkau akan mendapatkan berkat Tuhan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.